kita bahas mengenai statistika dan pengenalan SPSS. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba untuk masuk ke uji regresi sederhana ya teman-teman. Nah, sebelumnya di sini ada daftar bahasannya. Yang pertama kita akan membahas sedikit banget tentang statistika, kemudian bagaimana cara menjalankan program SPSS, kemudian untuk membuka file ataupun kalau kita punya dataset baru yang mau langsung kita inputkan atau data yang kita sudah punya sebelumnya mau kita langsung running aja juga bisa. Kemudian gimana cara menambah field, memberi label, dan memberi value. Sebenarnya ini kalau teman-teman googling juga sebenarnya sudah ada semua, cuman mungkin ada beberapa tipe pembelajaran yang memang lebih ke arah visual, jadi kita coba untuk mendemokan bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu ini cuman sedikit pengertian dari statistika itu sendiri. Jadi statistika itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita itu bisa merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, bahkan menginterpretasikan sampai mempresentasikan data yang kita punya. Jadi data mentah yang kita punya itu akan kita olah dengan metode statistika agar kita bisa menganalisis dari hasil pengujian itu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin data, kan kita mau mempresentasikan si data. Oke, sebentar ya teman-teman, laptop saya nge-freeze. Hmm. Oke, oke, udah bisa ya. Nah, maaf untuk gangguannya sedikit tadi. Nah, jadi kalau kita ngomongin data, data itu terbagi menjadi beberapa jenis sebenarnya. Ada beberapa jenis tipe data di luar sana. Nah, tapi kalau untuk statistika sendiri, apalagi khususnya SPSS itu, kita ada mengelompokkan data itu menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada data nominal. Di sini ada data nominal. Nah, ini tuh untuk mengklasifikasikan yang pertama atau mengelompokkan informasi atau data menjadi beberapa kategori. Misalnya seperti eh, data jenis kelamin. Laki-laki kita beri angka 1 dan perempuan kita beri angka 2. Atau misalnya yang termasuk dalam kategori tinggi badan, tinggi badannya tinggi, atau misalnya di atas rata-rata, kita kasih angka 1. Kalau yang misalnya di bawah rata-rata, kita kasih angka 2, dan seterusnya. Banyak contoh lainnya. Yang kedua itu ada data ordinal. Di sini itu data yang memiliki tingkatan atau kita sebut biasanya leveling. Nah, salah satu contoh dari penggunaan data ini adalah ketika kita mau menggunakan kuesioner. Biasa kan kalau kita skripsi atau penelitian kita sering bagikan kuesioner, tapi kuesionernya ini harus menggunakan yang disebut sebagai skala Likert. Nah, skala Likert ini sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis ya, teman-teman. Ada yang 1, 2, 3, ada yang 1, 2, 3, 4, ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya, seperti 1 itu artinya sangat baik, 2 baik, 3 netral, 4 buruk, 5 sangat buruk. Nah, ada juga yang lebih mengklasifikasikannya menjadi lebih sempit. Misalnya 1, 2, dan 3. 1 baik, 2 netral, atau 3 buruk. Nah, kadang kan kalau ada pilihan netral itu biasanya dia cukup mengganggu hasil penelitian kita. Jadi, kadang-kadang si netral ini dihilangkan. Jadinya cuma ada 4 poin aja nih. Sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk. Karena kan nggak banyak beberapa orang nih, misalnya kalau kita kasih kuesioner kita, mereka suka iseng tuh ketika mereka tidak paham dengan pernyataan yang dicantumkan dalam kuesioner tersebut, bisa aja mereka cuma ngisi netral, 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 netral gitu. Jadi ada beberapa orang yang menghindari pilihan netral di penggunaan kuesioner dengan metode skala Likert. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada interval. Interval ini ada jarak-jaraknya seperti misalnya umur. Di sini contohnya untuk kategori 1 itu yang umurnya dari 21 sampai 30, kategori 2 31 sampai 40, kategori 3 misalnya dari 41 sampai 50, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa seperti misalnya rentang pendapatan. Nah, jadi kalau pendapatannya di bawah 1 juta masuk kategori 1, pendapatannya 1.500.000 sampai 2 juta masuk kategori 2, dan seterusnya. Kemudian ada rasio yang memiliki kemampuan dari 3 data sebelumnya, dan angka 0 itu dianggap mutlak, jadi tidak bisa
mewakili apapun. Nah, selanjutnya kita coba langsung aja ke SPSS-nya. Jadi di SPSS ini adalah suatu program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan katalog-katalog dialog sederhana. Nah, ini merupakan pengertian dari SPSS. Sebenarnya ada beberapa program lain yang umum untuk digunakan dalam kalau kita mau analisis data atau analisis statistik. Nah, ada beberapa contoh, misalnya programnya ada yang SPSS, ada juga yang programnya namanya Evius, terus ada juga yang Smart PLS. Mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan beberapa jenis program ini. Di sini nanti untuk aplikasi SPSS-nya nanti saya akan coba untuk kirim linknya supaya teman-teman bisa download juga. Dan nanti saya coba cari yang nggak terlalu sulit untuk nge-crack-nya ya. Karena kalau untuk aplikasi SPSS sendiri ini, kebanyakan sekarang itu crack-crackan. Tapi kalau teman-teman pakai iOS, itu saya sarankan untuk beli aja di Shopee. Karena kalau crack-crackannya cuma bisa di Windows. Terima kasih. Oke, jadi ada SPSS, Evius, ada Smart PLS juga. Sebenarnya kalau saya itu prefer di dua ini, yaitu SPSS dan Smart PLS. Kalau Smart PLS ini biasanya saya untuk pakai kuesioner, ini lebih gampang untuk dijalankan. Kemudian ada SPSS untuk pengolahan data lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk menjalankan SPSS-nya itu sendiri, ini interface-nya masih SPSS 2016 ya. Nanti saya akan coba cari versi terupdate untuk teman-teman. Nah, jadi kita di bagian search bar ini kita search SPSS, kemudian kita klik aja. Nanti kan akan muncul kotak seperti ini. Oh, ini karena saya sudah buka data ya. Nah, nanti dia akan ada muncul kotak dialog ini. Nah, di sini kalau kita mau buka data yang kita sudah punya, kita tinggal klik di bagian Open an Existing Data Source. Jadi kita bisa pilih nih, mau buka dokumen yang mana, yang kita beri nama apa. Tapi kalau kita mau data baru, di sini kita tinggal klik Cancel, maka kita bisa mengisikan dataset kita. Nah, poin pentingnya di dalam aplikasi SPSS itu kita lihat ke arah bawah sini. Di sini ada dua, yang pertama ada data view, yang kedua ada variable view. Nah, ini bedanya. Kalau data view ini tempat kita untuk mengisikan data. Jadi di SPSS itu ada dua jenis yang harus kita perhatikan, yaitu data dan variabel. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Kalau variabel ini adalah nama yang kita gunakan untuk mengelompokkan suatu data. Jadi misalnya seperti umur, itu masuk ke dalam variabel umur. Nah, nanti di variabel umur itu baru ada rentang datanya, baru ada data-datanya. Si data ini umurnya berapa, 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 dan berapa, seperti itu. Jadi, yang pertama harus kita isikan itu adalah di bagian variable view sebelum kita mengisikan data view. Nah, di sini saya coba untuk split screen. Upsi. Nah, di sini juga sudah ada nih, tadi sudah saya jelaskan mengenai lembar kerja SPSS, ada data view dan variable view. Nah, di bagian variable view ini kalau kita lihat ada ada name, type, width, decimal, labels, value, missing, column, dan selanjutnya. Nah, ini untuk pengertiannya semua sudah ada di PPT ini, baik di slide 8 maupun 9, bahkan sampai 9. Ini nanti akan saya share ke teman-teman PPT-nya. Jadi teman-teman bisa nge-review lagi sambil nonton hasil recordnya dan juga sambil melihat PPT-nya. Nah, sekarang kita mau bahas satu-satu tentang name, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, dan measure. Sebenarnya yang cukup penting itu ada di bagian name, type, label, values, dan measure. Ini yang biasanya paling sering diotak-atik. Nah, kalau bagian name ini, kita mengisikan nama variabelnya. Seperti variabel 1. Tapi perlu teman-teman ingat, di bagian kolom name ini, kita tidak bisa pakai spasi. Jadi kalau misalnya kita bikin spasi di sini, variabel spasi 1, nah, maka akan muncul langsung kotak dialog yang menyatakan variable name contains an illegal character. Berarti di sini, di bagian name, kita sudah tahu di sini tidak boleh pakai
spasi. Oke, yang kedua, dia itu tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya, satu variabel. Nah, di sini juga bilang variable name contains an illegal character. Berarti di sini juga boleh, tidak boleh diawali angka. Nah, oleh sebab itu, biasanya di bagian name ini kita cukup tuliskan dengan variabel yang mewakili misalnya X1, X2, Y, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tipe data ini ada banyak. Numeric, dot, date, dollar, string, dan lain sebagainya. Yang biasanya sering dipakai itu biasanya numeric, string, custom currency, dan date. Ini untuk tanggal, ini untuk mata uang, numeric untuk data angka, sedangkan string di sini untuk data yang bukan angka. Misalnya dia terdiri atas huruf-huruf, misalnya nama. Jadi kalau data kalian itu berupa nama, itu masuknya tipe datanya string. Alamat, itu juga masuknya string. Begitu. Width ini adalah lebar kolom. Jadi misalnya, width itu bukan lebar kolom, maaf. Jumlah karakter dalam kotak nanti di bagian data view. Misalnya kita bikin di sini 4 width dengan 2 desimal. Desimal itu angka di belakang koma. Terus di sini kita coba juga 4 width dengan 1 desimal. Dan di sini kita coba juga 4 width dengan 0 desimal atau tidak ada angka di belakang koma. Sekarang kita coba isikan di sini. Tadi kan kita isinya yang X1 itu 4 bit 2 desimal, 4 bit 1 desimal, dan 4 bit 0 desimal. Sekarang langsung kita coba lihat. Kalau di sini kita masukkan angka 23,45, dia kan akan tetap 23,45. Tapi kalau yang di X2, 23,45, dia karena 1 desimal menjadi 23,4. Nah, kalau di sini juga kita masukkan 23,45, dia menjadi 23 karena desimalnya tadi kita set 2 desimal, 1 desimal, dan 0 desimal. Nah, ini adalah fungsi si desimal. Oke, kalau di sini kita tambahkan seperti ini, sama aja 233,45 masih bisa karena desimal itu adalah angka di belakang koma. Kita lanjut. Label. Label ini kalau kita mau memberikan nama terhadap X1. Misalnya X1 ini kita anggap dia merupakan variabel pertama. Di sini kalau di label itu boleh pakai spasi dan boleh diawali dengan angka. Variabel kedua dan di sini variabel ketiga. Nah, biasanya untuk mengakali kalau misalnya nggak bisa pakai spasi, di sini saya biasanya pakai underscore. Nah, kalau seperti ini masih bisa di bagian name-nya pakai underscore. Nah, nanti kan kita bikin name-nya itu X1, X2, Y. Kemudian variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Ini kita coba iseng aja ya teman-teman ya. Kita isikan datanya. Ini data random aja. Ini untuk menunjukkan hasil dari si X. Maksudnya si label. Ini kita coba. Kita running. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini. Kalau teman-teman sadar, yang ditulis di bagian sini, di bagian hasil, ini adalah variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga. Yang artinya, di bagian labels ini, di bagian labels yang kita buat tadi ini, inilah yang akan muncul di output, atau akan muncul di hasil. Sedangkan bagian name ini, yang akan muncul di bagian data view. Dia akan muncul di sini X1, X2, Y underscore 3. Tapi di output nanti yang muncul adalah di bagian label. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di bagian name ini teman-teman cuma bikin kode-kode yang teman-teman mengerti. Asalkan di bagian label ini teman-teman tuliskan arti sesungguhnya dari si kode di bagian name. Itu bagian label inilah yang akan muncul di data output kita. Oke, kalau teman-teman tidak mengisikan bagian label, maka di bagian sini outputnya yang muncul adalah yang X1, X2, dan Y3 ini. Ini coba kita delete. Kita coba ya. Analyze. Nah, dia yang muncul adalah X1, X2, dan Y underscore 3. Oke, sampai sini kelihatan bedanya ya teman-teman. Jadi si bagian
Labels itu fungsinya cuman untuk memperjelas di bagian output aja. Nah, kalau values itu kita untuk mengisikan, kalau dia ada kategori-kategorinya. Misalnya bagian X1, kalau dia itu laki-laki, maka nilainya 1. Kalau dia itu perempuan, maka masuk ke kategori 2. Caranya adalah tadi, kita input dulu angkanya, kemudian kita isikan labelnya, kemudian jangan lupa untuk klik add. Nah, kalau sudah klik add, baru akan muncul, baru kita klik OK. Nah, beda kalau misalnya kita cuma ngisi doang nih. Kemudian kita langsung klik OK tanpa klik add. Tuh, dia akan muncul any pending add or change operation will be lost. Maka dia tidak akan muncul di bagian values-nya. Seperti itu. Kan nanti kami ini ada absennya nggak, Kak? Ada, nanti di akhir sesi akan dikirimin absen sama Kak Nadira. Terima kasih. Nah, kemudian kalau bagian missing ini biasanya cuman kalau data kita tuh ada yang bolong-bolong. Kalau data kita nggak ada yang bolong-bolong, kita isi aja no missing values. Kemudian kalau kolom ini tuh besar kolomnya atau lebar si kolom, ini kita bikin 8, terus coba kita kecilin jadi 3, terus misalnya kita gedein jadi 11. Jadi nanti di bagian data view kelihatan nih, tuh. Yang 8 tuh ukurannya segini, yang 3 lebih kecil, yang 11 lebih lebar. Oke, untuk Renaldi Budiman, untuk PPT akan saya kirim ke Kanadira, jadi Kanadira nanti akan kirim ke grupnya juga. Nanti hasil recordnya juga akan dikirim. Terima kasih. Kemudian kalau di bagian align itu, ini untuk rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Misalnya kita bikin rata kiri, rata kanan, sama centered atau rata tengah. Nah, nanti kelihatan nih, ini tulisannya semua di rata kiri, ini tulisannya semua di rata kanan, dan ini di tengah. Sebenarnya ini lebih ke untuk kerapihan aja. Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu ada di bagian measure. Jadi teman-teman jangan sampai salah isi untuk bagian measure-nya. Jadi kalau misalnya di sini saya harus menjelaskan, measure itu terbagi menjadi 3 bagian. Tadi ada scale, ordinal, dan nominal. Kalau teman-teman lihat, sini kita buka lagi scale, ordinal, dan nominal. Saya biasa singkat dengan tulisan son, anak laki-laki son, S-O-N. Jadi kalau scale, itu di sini kita gunakan untuk data yang terdiri atas angka. Tapi ada syaratnya, angka ini tidak boleh memiliki tingkatan. Nah, ingat kan tadi jenis-jenis data, tingkatan atau leveling. Ada data yang merupakan data angka yang punya tingkatan, ada data angka yang tidak punya tingkatan. Oke, kalau dia itu data angka yang tidak punya tingkatan, dia pakainya di scale. Kalau ordinal ini merupakan data angka yang ada leveling atau tingkatan. Jadi dia tuh ada tingkatannya seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, ada arti-artinya masing-masing. Jadi biasanya kalau untuk data angka yang ada levelingnya, ini sudah pasti ada values. Valuesnya diisi. 1 artinya sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, biasa seperti itu. Atau 1 sangat tidak setuju, 2 sangat setuju, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, teman-teman pasti sering mendapat kuesioner seperti itu ya. Kalau bagian nominal atau N ini semua data yang bukan angka. Jadi dia bukan angka. Huruf-huruf itu masuknya ke nominal. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan sesuatu lagi di bagian data view. Tadi kan kita sempat isi value di sini di X1. Nah, di sini kita coba clear dulu. Kalau teman-teman lihat, di sini ada yang namanya value label, itu di bagian sini. Ini bisa dihidupkan atau dimatikan, bisa di on atau off. Tapi kalau di SPSS teman-teman nanti gambarnya sedikit berbeda, dia ada huruf A dan ada angka 1 kalau nggak salah. Jadi kayak gini ada angka satunya, terus di sini ada percabangan, dia kayak gini kalau nggak salah gambarnya ya. Soalnya agak sedikit berbeda dengan SPSS 2016. Nah, ini kalau misalnya kita matikan, kita isi angka biasa kayak gini aja.
dia 121212, tapi kalau kita klik di bagian data value-nya, nah dia berubah nih jadi laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya kalau untuk penggunaan dari si SPSS itu sendiri. Jadi kita sudah bahas sampai ke sini. Slide 9, ini juga ada data view-nya di 10. Jadi nanti kita, kalau teman-teman mau review lagi, bisa banget nanti PPT-nya akan saya share dan link recordnya juga akan di-share oleh admin kita. Nah, di sini kita coba untuk uji coba SPSS-nya dulu ya. Nah, ini sebenarnya lanjutan di pertemuan kedua sih. Nanti kalau ada waktu kita coba kulik sedikit ya. Nah, di sini bagaimana cara kita menginputkan. Oke, jadi di sini kita clear dulu. Nah, di sini kita diminta untuk isi nominal, nama, umur, tingkat pendidikan, anggota keluarga, total pendapatan, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Berarti di sini ada 8 variabel. Kita isikan dulu. Nama, umur, tingkat pendidikan, karena nggak bisa pakai spasi, kita singkat. Pendidikan. Kemudian, ada anggota keluarga, kemudian total pendapatan, kemudian ada berat badan, kemudian ada tinggi badan, kemudian ada yang namanya indeks massa tubuh. Kita singkat IMT aja di sini ya. Nah, di sini kita tentuin dulu tipe-tipenya. Untuk nama, ini kan dia masuknya string tadi ya teman-teman. Karena dia itu bukan angka. Jadi kalau yang bukan angka, kita isi string. Tingkat pendidikan juga di sini kita isi string. Anggota keluarga ini semua angka. Jadi kita isi dia numerik. Nah, kita beri label yang tadi, yang kita singkat-singkat. Di sini kita tulis tingkat pendidikan, kemudian anggota keluarga, kemudian di sini ada total pendapatan, kemudian berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Nah, kita lihat yang perlu diberikan value di sini dibilang pendapatan dan IMT. Oke, kita lihat nih pendapatannya. Berarti kita bikin kategori 1 itu rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi. Nah, jadi kalau kita punya data, misalnya data kita di Excel, data kita itu total pendapatannya 1,5. Nah, berarti 1,5 kalau dalam kategori ini masuk ke bagian sedang. Nah, jadi di bagian sininya nanti total pendapatan kita nggak usah tulis dia 1.500.000 gitu nggak, tapi kita masukin langsung dia sedang. Jadi pakai angka langsung. Begitu. Kemudian indeks massa tubuh di sini juga dibikin ada 3 kategori. Yang pertama gizi kurang. Kemudian yang kedua normal. Dan yang ketiga di sini lebih. Nah, ini adalah cara-cara untuk mengisikan di bagian variable view dan data view. Ini sekilas banget tentang si SPSS-nya. Yang awal-awal banget harus dipahami tentang SPSS adalah di bagian variable view dan data view. Sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum kita coba lanjut untuk ke sesi berikutnya atau kita masuk ke uji regresi sederhana. Sebenarnya ini cuma sneak peek doang sih. Apa sih fungsi dari si SPSS ini sedikit banyak yang paling sering digunakan ya sebenarnya regresi sederhana. Karena yang pertama dia bisa forecasting atau dia bisa melakukan peramalan berdasarkan data historical. Kemudian dia bisa menentukan misalnya kalau di dunia pekerjaan ya sekarang, misalkan sekarang saya lagi bekerja di ekspor impor nih. Jadi untuk analisis data menggunakan regresi linear ini cukup sering digunakan. Apalagi misalnya kita mau tahu harga rate kapal dan sebagainya. Apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi rate kapal? Jadi kita sudah bisa antisipasi terlebih dahulu sebelum harganya itu apakah naik, apakah harganya itu nanti akan turun. Jadi kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan sebelum harganya naik, atau apa yang harus kita persiapkan nih sebelum harganya. Kita tahu nih harganya akan turun. Oh, berarti kan kita bakal melakukan gencar-gencaran untuk pemasukan barang supaya kita bisa ekspor lebih murah. Nah, itu salah satu di
bukan kejadian sih, lebih ke salah satu fungsi atau penggunaan regresi sederhana di dunia kerja. Kalau di SPSS ini untuk visualisasi data sih sebenarnya belum terlalu advance sih. Kalau saya kalau visualisasi data lebih senengnya tuh di PLS sih. Mungkin nanti teman-teman bisa cari-cari juga. Soalnya kalau di SPSS ini dia cukup cuman data-data biasa yang dia tampilin, nanti harus kita interpretasiin sendiri lagi. Kalau memang mau visualisasi data yang lebih advance, paling biasanya saya summary-in lagi atau summarize-in lagi gitu. Kita coba lanjut dulu ya ke sini. Ini saya mau coba close yang tadi udah nggak kepake dulu. Nah, ini kalau mau di-save tinggal klik yes aja kayak biasa. Ini karena saya nggak mau nge-save, jadi saya close. Jadi di sini gampangannya, ini misalnya kita pakai regresi sederhana ya teman-teman. Kalau regresi sederhana itu tujuannya ialah untuk melihat pengaruh dari beberapa variabel. Jadi kita lihat nih, variabel yang kita pakai itu pengaruh terhadap variabel lain itu seperti apa sih? Misalnya seperti harga gula, upah karyawan, dan harga tepung terhadap harga roti. Apakah kalau gula naik, harga rotinya bakal naik? Apakah upah karyawan kalau misalnya kita gaji lebih tinggi, kita harus bikin harga roti yang lebih tinggi? Karena bisa aja ketika kita membayar karyawan itu per jamnya lebih tinggi, efisiensi untuk pembuatan rotinya menjadi lebih sedikit, menjadi lebih baik. Misalnya kita bayar mereka lebih tinggi, ternyata mereka satisfied dengan gaji yang kita berikan. Jadi mereka produksi rotinya bisa jauh lebih banyak. Nah, sebenarnya kalau kita nggak uji SPSS ini, mungkin kita bilang, oh, ternyata kalau upah karyawan semakin tinggi, kita harus naikin harga roti nih. Ternyata bisa aja produksinya meningkat sehingga efisiensi mesin yang kita pakai jauh lebih baik. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin cost dan lain sebagainya. Ternyata malah cost pembuatannya turun seperti itu. Jadi harga rotinya bisa kita press atau bahkan kita samain. Nah, yang seperti itu kita butuh untuk analisis menggunakan data. Jadi kita nggak bisa cuman berasumsi aja karena kadang asumsi kita kan juga kurang valid kalau kita tidak didukung dengan data-data, apalagi data-data historical. Cuman ini memang data-data yang datanya cuma dibikin-bikin aja, jadi ini nggak real, jadi hasilnya juga kadang nggak sesuai dengan ekspektasi untuk data ini ya teman-teman. Jadi di sini kita coba langsung running, di sini juga udah ada cara-caranya. Ini saya sudah bikin, untuk datanya sudah saya copy. Nah, ini cara mengisikannya seperti tadi, X1, X2, Y, kemudian tipenya numerik semua, labelnya diberi. Ininya skill semua karena angka. Sebelumnya mungkin kita bahas dulu untuk jenis-jenis variabel ya, karena di sini kan ada beberapa variabel nih. Ada variabel gula, upah karyawan, harga tepung, dan harga roti. Nah, ini kita harus kelompokkan variabelnya. Kita lihat di sini ada harga gula, upah karyawan, dan harga tepung. Mereka bertiga itu mempengaruhi harga roti. Basicnya, kalau di regresi sederhana itu ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X ini yang mempengaruhi dan variabel Y ini yang dipengaruhi. Jadi kita tahu yang mempengaruhi itu ada tiga. Harga gula kita kasih X1, pekaryawan X2, harga tepung X3, dan harga roti di sini kita bikin variabel Y karena dia yang dipengaruhi oleh ketiga variabel ini. Oke. Ups, kita clear dulu. Setelah kita isikan datanya, kita langsung aja running. Di sini kalau regresi linear itu cukup mudah, regression linear. Variabel Y dimasukkan ke dependen, variabel X dimasukkan ke independen, kemudian langsung di running. Nah, ini kalau gampangnya, belum meliputi uji prasyarat dan lain sebagainya sebelum kita masuk ke pengujian linear. Cuma ini saya mau menunjukkan sedikit aja bagaimana cara kita menginterpretasikan data nanti. Nah, ini kita tinggal klik OK, outputnya muncul. Kita coba langsung buka yang koefisien ini aja. Ini sudah saya pindahkan ke PPT ya. Nah, jadi di sini kalau berdasarkan data ini, kita kan lihatnya ke bagian sini nih. Ke bagian ini dulu aja ya. Yang lain-lain nanti kalau ada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Oh, mungkin di pertemuan ketiga kita kupas lebih dalam tentang regresi linear ya. Jadi ini sneak peek aja. Karena di pertemuan kedua nanti teman-teman akan belajar sedikit tentang SQL. Oke, jadi di sini kalau kita lihat regresi linear itu punya rumus atau formula tetap, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3.
A di sini merupakan nilai konstan. Konstan di sini artinya ketika nilai X1, X2, dan X3 itu sama dengan 0, berarti kan apapun yang dikalikan 0, ini menjadi 0, 0, dan 0. Berarti nilai Y itu sama dengan A. Berarti ini kalau kita bisa bilang nilai konstanta itu merupakan nilai Y ketika semua variabel bernilai 0. Harga gula 0, upah karyawan 0, harga tepung 0. Nah, berarti harga rotinya adalah sebesar konstanta ini. Atau sebesar 23.628,344. Nah, kita taruh di sini. Kalau teman-teman melihat angka di SPSS nggak ada nolnya di depan, ini berarti 0,399, ini berarti 0,117, dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman melihat data seperti ini, clear. Di sini ada 5.396, nih artinya 5.396 ya, bukan 5.300. Soalnya kalau dia ribuan atau puluhan ribu, dia nggak ada pakai titiknya. Titik ini cuma menandakan desimal aja. Seperti itu untuk datanya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk harga gula, upah karyawan, dan harga tepung, di sini ada negatifnya semua. Berarti dia memberikan pengaruh negatif. Nah, sekali lagi disclaimer dulu untuk data di sini hanya data iseng aja, data yang dibuat-buat aja, jadi enggak menggunakan data real. Nah, sekarang kita lihat, karena di sini ada pengaruh negatif, ada juga pasti yang berpengaruh positif di case lainnya. Jadi kita di sini cuma mau bahas perbedaan antara pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ini gambaran sedikit aja. Kalau pengaruh positif itu artinya ketika variabel X, tunggu saya tambahin satu slide aja biar gampang. Nah, kalau pengaruh positif di sini ya, di sini pengaruh negatif. Itu artinya ketika variabel X mengalami peningkatan, ketika variabel X mengalami peningkatan, sudah pasti variabel Y juga mengalami peningkatan. Begitu pula ketika variabel X itu mengalami penurunan, variabel Y juga pasti mengalami penurunan. Oke, contoh, ini pengaruh positif. Ketika Y nilainya itu, kan misalnya Y sama dengan A ditambah B1X1 ya, kita pakai 1 aja. Nilai Y dengan nilai konstanta itu 1, pengaruh positif berarti ditambah. Nilai B1-nya kita pertama pakai 1, nilai X1-nya kita tetap 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ketika dia mengalami peningkatan, ini kita lihat ya kalau dia mengalami peningkatan dan kalau dia mengalami penurunan. Misalnya nilai Y-nya sama dengan konstantanya tetap 1 ditambah 1 kali 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Maaf, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ketika dia mengalami peningkatan, ketika X-nya naik, hasil Y sama dengannya juga naik nih. Dari Y sama dengan 2 jadi Y sama dengan 3. Tapi kalau dia turun, Y sama dengan 1 ditambah 1 minus 1 nih. Ternyata nilai X-nya min 1. Berarti kan jadi 1 kurang 1. Sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau X-nya mengalami penurunan, Y-nya juga mengalami penurunan. Kalau X-nya mengalami peningkatan, Y-nya mengalami peningkatan. Ini kalau dia berpengaruh positif. Tapi kalau dia berpengaruh negatif, ketika X-nya mengalami peningkatan, Y-nya akan mengalami penurunan. Dia kebalik, berbanding terbalik. Tapi ketika Y-nya mengalami penurunan, X-nya mengalami penurunan, maaf, Y-nya akan mengalami peningkatan. Contoh, kita gunakan angka yang sama ya teman-teman. A ditambah BX. Konstantanya 1. Misalnya di sini, karena dia mengalami, dia pengaruhnya negatif, kan berarti positifnya jadi negatif ya. Karena kan misalnya nih, positif, negatif 1. Nah, ini kan dikalikan ke dalam jadi negatif 1. Jadi dia dikurang yang di bagian sini. Nah, di bagian ini tadi, plus B1. Nah, kemudian kita lanjutkan BX. B-nya misalnya adalah 1, X-nya kita pakai 1 juga dulu.
Di sini menjadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Kalau misalnya dia mengalami peningkatan, di sini Y sama dengan ini 1 dikurangin 1, X-nya jadi 2, meningkat nih dari 1 ke 2. Di sini jadi 1 kurang 2. Hasilnya negatif 1. 1 minus 2. Hasilnya jadi negatif 1. Padahal si X mengalami peningkatan, tapi si Y mengalami penurunan dari 0 ke negatif 1. Tapi kalau si X yang mengalami penurunan, Y sama dengan 1 dikurang 1 dikali negatif 1. Sama dengan 1 negatif 1 ke negatif 1 jadi positif 1. Sama dengan 2. Nah, ketika si X mengalami penurunan, si Y jadi mengalami peningkatan. Nah, inilah yang disebut dengan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Poinnya adalah ketika terjadi pengaruh positif, kalau kita mau meningkatkan Y, misalnya Y di sini merupakan omset misalnya nih, dipengaruhi oleh penjualan dan misalnya iklan. Nah, kalau kita udah uji dan hasilnya positif nih ternyata, oh berarti dengan meningkatkan penjualan dan meningkatkan jumlah iklan di platform manapun, nilainya pasti naik nih. Tapi kalau kita balik, kalau penjualannya turun atau iklan yang kita pasang turun, ya juga pasti akan omsetnya bakal turun. Seperti itulah kalau diimplementasikan di dunia nyata. Kalau negatif, misalnya ya tinggal berbanding terbalik aja berarti kalau misalnya penambahan jumlah karyawan nih, misalnya kita mau menghitung keuntungan. Oh, ternyata jumlah karyawan di sini kurang efisien nih kalau terlalu banyak, sehingga dia berpengaruh negatif. Semakin banyak jumlah karyawan, maka keuntungan yang diperoleh semakin dikit, dan lain sebagainya. Berarti ada action atau plan yang bisa kita rencanakan sebelum kita melakukan action yang lebih dalam untuk selanjutnya. Jadi itu merupakan salah satu gambaran singkat mengenai penggunaan SPSS. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya izin untuk stop share screen dulu ya. Kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tanya di grup atau misalnya PC juga nggak apa-apa. Nanti bisa tunggu Kak Nadira untuk kirim link presensi di kolom chat. Saya izin untuk stop recording ya.